Selamat malam, kenalin aku Bagus Bela Junior. Aku mahasiswa DKP dari Institut Desain dan Bisnis Bali. Sekarang di semester 2. Oh, dari DKP juga ya, Ya. Kak? Udah lagi libur sih, tapi kegiatan kampus masih jalan. Oh, oke. Berarti sekarang kesibukannya kuliah aja gitu, Kak? Atau ada kegiatan lain? Oh, kalau untuk kegiatan kampus kan karena libur ya, masuknya sih tanggal 6 Maret ini semester 2. Tapi kita di kampus ada kegiatan lomba, jadi kebetulan aku pengurus himpunan mahasiswa, jadi aku ngurus kegiatan itu. Oke, udah bisa Kak katanya untuk screen-nya. Oke, langsung mulai aja ya, Kak? Ya. Sebenarnya maaf ya, aku nggak sempat ini untuk bikin materinya karena aku sibuk juga untuk ngurus kegiatan kampus. Ya, mungkin kalian bertanya, apa sih DKP itu? Ya, lanjut aja. Apa sih DKP itu? Kayak masih asing mungkin di kuping kalian, jurusan DKP itu ya. Mungkin karena ya, memang jurusannya masih baru sih. Ini setelah desain grafis baru muncul di jurusan ini, DKP. Sebenarnya DKP itu ya jurusan yang pada perancangan desain, berbasis penelitian, apresiasi budaya, dan penguasaan teknologi desain. Jurusan DKP itu dia mengembangkan bentuk komunikasi mulai visual gambar yang informatif, imitatif, dan tentu saja disesuaikan dengan standar industri kreatif. Gampangnya sebenarnya desain kulit visual itu ilmu desain yang mempelajari sarana untuk penyampaian informasi mulai visual gambar. Kadang juga bisa mulai teks juga sih, tapi di DKP itu lebih banyak ke gambaran juga. Kalau di DB Bali itu, di kampus kakak, dia lebih juga ngomongkan teknologi dan bisnis. Jadi nggak sekedar cuma filosofi sesuai budayanya aja. Oke, bisa lanjut. Di next. Nah, ini dia. Di DKP itu peminatan ada banyak banget sebenarnya. Jadi kalian tuh kan DKV itu apa yang bentuknya visual tuh mereka pelajarin gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa gambar tuh tenang aja. Kalian masih bisa belajar nanti. Pertama pilihan yang paling awal biasanya bisa kalian pilih itu advertising. Jadi itu pelajari pemasaran, daya tarik, jenis dan media iklan. Dan juga ada animasi. Ini yang agak lumayan sih permintaan animasi ini karena kalian diajarin animasi 2D, 3D. Nah ini paling jarang ada di KP yang beli ini. Lumayan soalnya. Oke, lanjut. Nah, juga ada videografi. Jadi kalau kalian suka bikin video atau suka bikin set video itu bisa masuk sini. Jadi, kalian diajarin konsep-konsepnya untuk bikin video klip, video iklan, atau film pendek. Oke, next. Nah, tentu juga kalau kalian belajar videografi, fotografi juga ada. Karena sebelum videografi, kalian sebenarnya harus belajar fotografi dulu dasarnya. Di semester 1 kalian dapat itu. Dan juga ada peminatan fotografi. Jadi kalian diajarin tentang cara mengatur ISO, diafragma, pencahayaan, dan lain-lain. Dan ada juga bisnis multimedia. Ini mata kuliah yang lebih menekankan bagaimana cara berbisnis mengenai marketing dengan basis digital. Oke, next. Dan terakhir itu ini baru ya, ini UI dan UX. Ini ya kayak simpelnya sih kalian belajar interface untuk web gampangnya lah. Oke, next juga. Nah, ini dia. Kurikulum di DKV IDB Bali. DKV itu kurikulumnya beda-beda ya. Di setiap kampus itu beda-beda. Dan untuk di IDB Bali itu kurikulumnya disingkat jadi Barong. Bisa next. Barong. Budaya, Adi, Rasa, Ombe, Nagara, dan Gege. Kalau bagian budaya ini, ya dia kondisi kelimanya yang pelajari tentang budaya, ya sejarah seni dari barat ke timur Indonesia, Bali lah sekarang karena kita di Bali, juga gambar, ilustrasi, ornamen Bali, writing. Kalau ID dia lebih ke keterampilan. Next. Ya sih, banyak banget sih kalian belajar fotografi, animasi, komputer grafis, komputer 3D, metode reproduksi grafika,
desain web, desain interaktif, desain kemasan. Terus juga ada, mungkin kalian bertanya, Visual Grafika itu apa sih? Gampangnya sih ini, nyablon sebenarnya. Belajar teknik-teknik sablon dari screening sampai ya bermanfaatnya. Ya, ini rasa, itu ada estetika, semiotika, tipografi. Nah, ini di mana nih yang paling berat di semester awal? Kalau di KPD Bali, di mana jadi satu. Dia semester kalian dapat di mana semuanya. Ini yang paling berat sih. Gara branding dan teori warna. Oke, lanjut. Omba itu lebih dia ke ilmunya ke industri. Jadi kalian belajar penulisan, desain, perikanan, pembimbingan, berpikir kreatif, bahasa swasta, prestasi media, dan proyek desain dan lain-lain. Kalau di negara itu dia sebenarnya ini materi keilmuan umum ya, jadi kalian dapat agama juga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya budaya dasar sama PKN, tapi ini cuma di semester awal aja, semester 1, 2, 3 aja. Kalau di GG itu dia lebih ke materi kalian khusus, misalnya kalian minatan tuh dapat 4 kali, jadi misalnya kalian kayak tadi itu ada fotografi, kalian pilih fotografi, kalian dapat fotografi aja 4 kali gitu. Setelah kalian ada PKL, habis itu yang terakhir tugas akhir. Nggak ada skripsi sih, kita di KPD Bali bikin tugas akhir, buat produk kalian. Kalau fotografi ya kalian bikin produknya fotografi, kalau fotografi kalian bikin film pendek, animasi kalian bikin animasi, perikanan kalian bikin branding iklan, ya kayak gitu sih Gam, tugas akhir di kafe. Bisa next. Ya ini sih mata kuliahnya ada banyak banget ya. Misal 1 kalian dapat 20 SKS, gampangnya sih sebenarnya sejarah seni rupa dia kayak belajar sejarah seni dari barat ke timur, dari Eropa dulu, dari era Renaissance, Barok, baru ke Indonesia. Kalau Indonesia masih pengaruh dia dengan budaya Barok itu, jadi kalian nggak terlalu susah belajarnya. Nah ini karakter sketsa ini kalian kalau nggak bisa gambar tuh nggak masalah, karena di karakter sketsa itu kalian diajarin dari garis tuh. Ini lucu sebenarnya. Ini kalau kalian ikutin di kafe, kalian tuh diajarin cara bikin garis tanpa pakai penggaris. Kalian bikin garis, tapi nggak boleh pakai penggaris. Itu diulang-ulang terus. Kalau kalian gagal ya ulang. Itu ya awal garis, terus nanti kalian bikin sketsa biasa kayak anatomi, buah, dan lain-lain. Untuk gue dasar sih kalian diajarin teknik fotografi, cara ngotak-ngatik kamera, atau estetika dan filsafat desain. Tipografi itu kalian belajar cara menyusun huruf untuk menampilkan elemen visual yang kreatif. Nah, kalau komunikasi elemen visual sebenarnya di mana tadi? Kalian nanti diajarin unsur dan prinsip desain sebelum nanti bikin desain. Jadi sebenarnya nirmana itu terdiri dua kata. Nir itu artinya tidak, mana itu artinya bentuk atau makna. Jadi nirmana itu artinya sebenarnya dalam harfiah kalian itu mempelajari teknik untuk membuat suatu desain tanpa makna atau bentuk, tapi memiliki bentuk yang indah. Jadi kayak gampangnya itu kayak bikin pattern gitulah. Kalau agama misalnya saya udah biasa. Kalau misalnya 2 itu kalian baru diajarin tentang komputer. Jadi kalau misalnya 1 kalian full manual, misalnya 2 kalian pakai komputer. Udah kalian belajar bitmap itu gampangnya kayak kalian belajar pakai Photoshop lah. Kalian belajar apa itu bitmap itu gampangnya kalian ajarin software Photoshop dulu. Terus ada teori warna, beberapa aplikasi. Ini lanjutan di tipografi dasar ya. Jadi kalian udah mulai diajarin gimana cara pakai tipografinya. Komunikasi visual itu kalian belajar penggunaan lambang atau simbol. Jadi simbol itu punya arti yang saya bantu untuk membuat visual kalian. Kalau metodologi desain ini metode kalian buat desain. Yang lainnya itu ya materi nasional sih. Ya lainnya kalau semester 3 sampai 8 sama aja sih sebenarnya, tapi ya dia lebih ketingkatan lebih beda aja. Besarnya sama. Ya boleh next. Bisa di next screen-nya. Oke, langsung aja di next Abi. Next lagi. Ini sama aja sebenarnya sih. Cuma lebih tingkatannya lebih tinggi aja. Ya di sini kalian juga mulai dapat peminatan ya. Nanti kalian boleh milih peminatan apa aja, tapi biasanya sih orang lebih banyak ke perikanan. Karena emang itu sekarang paling tinggi sih peluang kerjanya. Oke, boleh next.
Next lagi. Ini ngebug ya. Ya mungkin, nah kalian kalau yang lain pengen kuliah di DKP sih pikir ya, di DKP ini kerjanya apaan gitu. Kayak nggak jelas gitu, tapi kalian kerjanya tuh luas banget. Kita bisa konsultan, graphic designer, art director, entrepreneur. Jadi kalau kalian yang selebgram nih, bisa jadi entrepreneur, animator, digital marketing, copywriter, music video production, content creator, UI UX, producer dan movie director, misalnya fotografer dan videographer. Jadi kalian jadi kalau kuliah di kafe itu ya kalian kerjanya tuh luas banget dalam bidang kreatif, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Ada juga kalau alumni itu banyak banget yang dia malah buka usaha sendiri, itu kayak bikin desain konsultan itu ada alumni alumni IDB yang bikin itu, graphic design juga ada. Gitu. Tapi kalian kalau di IDB itu juga kalau nggak minat untuk bikin usaha sendiri juga IDB itu punya relasi, jadi kalau kalian nanti magang dan terus nanti bisa dapat kerja di sana, dapat magang kalian. Oke, next. Udah habis ya. Oke, mungkin sekian aja sih. Kalau ada pertanyaan boleh. Silakan bertanya. Oke, langsung aja mungkin ada yang mau ditanyain tentang seputar kuliah DKP, langsung aja ya teman-teman. Oke, Sufha mungkin mau bertanya, silakan. Halo, selamat malam Kak Bagus Salam. Prila. Mau nanya nih Kak, karena aku kan agak tertarik ke dunia kreativitas kayak di kafe, apalagi di IDB itu rencana aku kuliahnya bakal milih antara di kafe atau bisnis digital sih di sana. Nah, aku mau nanya sih Kak, untuk di kampus IDB-nya sendiri nih Kak, boleh nggak sih diceritain kayak budaya sekolahnya itu apa? Kayak gimana budaya sekolahnya? Maksudnya kayak lingkungannya, apakah bisa banyak teman-teman yang friendly, UKM-UKM-nya kayak gimana gitu? Oh ya, Boleh diceritain nggak? Terima kasih kalau Kak. di ya sama-sama. Well, kalau di IDB itu ya orang-orangnya itu santai lah karena kebanyakan orang-orang di IDB itu ya orangnya suka gambar. Jadi mereka tuh santai-santai. Mungkin kalau kalian yang nggak suka ngobrol itu malah lebih susah kalau di IDB karena kalian perlu banget punya relasi di IDB itu. Tapi kalau di DKV itu karena kalian banyak tugas nanti. Tugas kalian itu cuma teori itu cuma 1 kali 2 kali aja sih. Praktek sisanya. Jadi kalau kalian kalem-kalem aja itu bahaya sih. Kalian perlu bantuan dari teman. Terus kalau tanya UKM ya, di IDB itu UKM itu udah banyak sih. Kalian kalau suka mural, ada yang mural, suka gambar ada. Walaupun misalnya kalian dari bisnis digital ya, kalian bisa kok masuk UKM yang ilustrasi itu. Juga ada dance-nya, ada teater juga ya, teater juga. Kalau kalian nonton tuh lumayan sih. Kok sedikit sinopsis gitu ya. Bridging itu seleksi alam. Jadi kalau kalian daftar itu pasti diterima. Nanti juga kalian kalau nggak kuat keluar sendiri sih kalau total bridging. Terus juga ada kalau kalian suka main airsoft, ada UKM airsoft, Dance namanya. Ya pokoknya banyak lah UKM di DB itu. Kalau suka yoga ada yoga Golmong, banyak banget. Organisasi kemahasiswaan juga ada Terima HMG kasih ya dan Kak. Ini juga ada yang nanya, katanya prospek kerja lulusan DKV apa aja Kak? prospek kerja dari DKV itu kayak tadi. Kalian biasanya sih kalau kaliannya hobi gambar, gantung minatan kalian ya. Kalau kalian hobi gambar, kalian bisa masuk ke graphic designer, art director, atau apa. Atau mungkin kalau kalian suka videografi ya, kalian bisa jadi movie director, bikin film pendek. Di IDB itu ada kok dosennya yang dia juara banget bikin film pendek. Nanti kalian bisa belajar dari dia. Jadi kalian kalau mau, jangan takut lah kalau pilih peminatan itu. Jadi kalian masih sukses sih. Kerja itu luas banget di DKV. Kayak prospek itu luas. Kan nggak mungkin nggak kerja sih. Apalagi kalau di DB. Oke, ada pertanyaan lagi?
Nggak ada yang mau nanya lagi nih. Jurusan. Pertanyaannya, menurut kakak nirmana apa yang susah paling kakak? Kan ada nirmana garis, bentuk. Oh ya, Ya, sebenarnya itu aku nggak menurut boleh bilang kakak ini sih. nirmana apa yang paling Ini susah? terlalu spoiler sih sebenarnya. Ini terlalu spoiler. Nirmana apa yang susah itu ya? Ya. Sebenarnya nggak ada yang susah sih. Mungkin lebih ke sabar aja bikin nirmana itu. Nirmana nggak ada yang susah, sabar. Tapi kalau kamu nanya susahnya itu nirmana apa? Nirmana trimata sih. Nirmana 3D itu karena kalau nirmana 3D itu kayak kelihatan nggak ya? Kayak bikin kotak-kotak kayak gini, kecil. Itu jumlahnya 200-an. Kalian susun kayak grafik gitu loh. Jadi dia timbul. Ini kayak gini, 100-an. Ini kalian bikin polanya di software dulu, di Illustrator gitu. Nanti kalian print, potong, tempel sendiri. Itu paling susah. Itu kerjaannya semingguan sih. Kalau nih mana yang lain tuh sehari 3 hari selesai. Cuma yang itu. Mana trimata ini paling susah. Ini tugas puas trimata itu. Terus boleh nggak kasih spill tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya. Tugasnya semester 1 aja ya. Semester 1 tuh kalau di nirmana itu ya itu kalian bikin nirmana. Ada nirmana garis, warna. Warna itu dibagi lagi. Sebenarnya awal tuh kalian bikin nirmananya tuh dari elemen-elemen desain. Itu ada garis, Ya. bidang, volume gitu. Kalian pilih salah satu. Kalau kalian pilih garis ya bikin garis. Nanti dikoreksi prinsipnya pakai prinsip apa, minimal 3 sih prinsipnya. Terus kedua di mana warna itu kalian ini gak lucu ya di mana warna. Kalian dikasih untuk dengerin musik, terus kalian bikin nirmananya dari musik itu. Itu caranya kita visualisasiin apa yang kita dengar. Mungkin musiknya sedih, bentuk polanya kayak apa, warnanya apa. Kalau senang kayak apa, musik rock kayak apa gitu. Terus juga ada nirmana warna yang berikutnya itu dari bau. Jadi kalian tuh disuruh cari bau yang ada. Terus bikin nirmananya. Ini kayak lebih ke abstrak sih, kayak gambar abstrak gitu. Jadi kalian cium bau, catat, terus bikin nirmananya secara abstrak gitu. Yang terakhir puas itu bikin ini, gimana trimata ini. Aku nggak ada sih soalnya udah diambil dosen soalnya tugas-tugasnya. Tinggal sisa ini aja. Terus kalau sketsa kalian ya kayak tadi aku bilang tuh kalian bikin garis dulu awal tanpa pakai alat bantu, bikin garis itu kalau nggak salah seingatku di kertas A4 kan bikin pola garis tanpa pakai garis bantu itu full dari atas sampai bawah. Itu katanya sih untuk ngelatih tangan kalian supaya kalau kalian gambar itu tangan kalian lebih luas. Terus tugas keduanya itu kan gambar bentuk kayak bentuk-bentuk pola buah, bunga. Terus nanti pertengahan kalian belajar bikin anatomi dari badan, tangan, kaki. Terus nanti tugas akhirnya kalian bikin suasana ilustrasi sih dari yang kayak pelajarin itu. Terus kalau fotografi kalian diminta untuk cari 20 teknik foto. Jadi nanti itu ada 20 teknik komposisi foto. Itu kalian harus cari. Itu sih kalian sebenarnya gampang ya karena banyak dapat waktu, 20 foto itu bisa dapat. Cuma 20 foto aja selama semester. Terus sisanya itu udah tipografi. Kalau tipografi kalian diajarin jenis-jenis huruf dulu. Kayak serif dan sans serif. Itu kalian buat hurufnya, abjadnya dari A sampai Z. Dari 0 sampai 9. Serif dan sans serif. Terus nanti kalian diajarin bikin huruf script juga. Huruf script itu gampangnya kayak huruf tegak bersambung. Kalian bikin itu. Biasanya sih nggak bikin abjad lagi, tapi lebih ke langsung kayak kalimat gitu. Itu kalian juga harus mikirin kalimatnya soalnya bentuknya kayak apa, emosinya gimana. Terus kalau tugas akhir dari tipografi itu kalian diminta untuk bikin huruf, boleh huruf apa aja, boleh huruf sans serif, serif, tapi bentuknya 3D. Jadi kalian bikinnya kayak gabus gitu atau karton, kayak bias bagus mungkin. Terus sisanya kayak materi umum tuh kalian lebih ke kayak bikin makalah gitu lah. Kalau agama ya bikin makalah juga. Sejarah seni rupa juga. Oh ya, sejarah seni rupa kalian kalau nggak salah suruh bikin buku sih. Buku rangkuman materi sejarah seni rupa yang ada dari barat sampai ke Indonesia itu. Udah itu aja sih kalau semester awal. Belum ada pakai komputer, masih manual semua. Jadi santai-santai aja sih. Jadi ada pertanyaan lagi.
untuk materi kayak desain poster, banner itu kakak udah mulai atau belum? Oh, kalau desain poster banner tuh secara teori sih belum dikasih, tapi nanti di mana tuh puas kalian bikin poster. Tapi kayak elemen desain dari Nirmana itu sendiri. Desain posternya belum kayak final product gitulah. Kayak masih abstraksinya aja. Kalau poster itu nanti kalian dapatnya di Bitmap sih kalau nggak salah. Kalian mulai belajar software soalnya di sana. Di Bitmap semester 2 itu. Oke, terima kasih ya, Biasanya Kak. kalau produk-produk gitu di UAS atau UTS aja sih. Kalian ceritanya lebih bikin dasar-dasar aja.